semuanya, bersama Dian di sini ya. Dan di video kali ini kita akan ngomongin lagi nih informasi tentang beasiswa. Kali ini dari salah satu negara, yaitu dari Hungaria. Nah, aku udah terhubung nih dengan salah satu temanku yang dapat beasiswa dari Hungaria. Langsung aja kita sapa. Halo, Assalamualaikum, Kak Nova. Hey, waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Nova gimana nih kabarnya di sana? Baik. Udah mulai dingin sih, cuman masih enak lah udaranya di sini. Berapa derajat di situ kira-kira? Hari ini berapa ya? 7 deh kayaknya tadi. Wow. Tergantung sih kalau misal pagi siang tuh kayak belasan, kalau malam tuh kayak udah 7, bahkan paling dingin udah sampai 4, 3 gitu. Oh, jelas itu dingin banget sih. Berangin gitu. gitu. Ya angin lah, pasti kan musim gugur ya untuk menggugurkan daun. Jangan menggugurkan hati. Aduh, harapan. Nah, boleh cerita nggak nih, Nov, di sana sekarang kuliah apa tuh? Kuliah di mana? Terus ambil jurusan apa? Oke. Sekarang aku lagi kuliah di University of Debrecen di Hungary sini, jurusannya Master Food Safety and Quality Engineering. Gitu. Di sana pakai beasiswa dari pemerintah Hungaria atau dari kampus? Oh, benar. Dari pemerintah. Beasiswanya apa sih namanya ini berarti? Beasiswanya namanya Stipendium Hungaricum, kayak mantra Hogwarts ya. Iya. Jadi beasiswanya ini tuh beasiswa dari hubungan bilateral antara pemerintah Hungary dengan negara yang lain gitu, negara penerima beasiswanya gitu. Contohnya kalau kita berarti si pemerintah Hungary punya hubungan bilateral sama pemerintah Indonesia. Jadi melalui agreement itulah ada beasiswa ini gitu. Oh gitu. Nah, boleh cerita-cerita nggak beasiswanya tuh secara umum tuh kayak gimana? Terus kayak syarat-syaratnya apa aja? Apakah beasiswa ini dibuka untuk segala jurusan atau gimana? Secara umum ya syarat-syaratnya standar aja sih. Aku juga nggak terlalu mendetail gitu ya, kayak berkas-berkasnya apa aja tuh di website udah lengkap. Cuman secara umum sih standar aja kayak English Proficiency Test, bisa IELTS, bisa TOEFL kalau nggak salah bisa. Terus apalagi ya, motivation letter. Terus CV-nya nanti ngisi langsung di websitenya. Terus paling yang agak beda sama beasiswa lain itu kalau di Stipendium Hungaricum kayak kamu harus punya surat keterangan sehat gitu. Jadi itu bisa sih mau di puskesmas atau di klinik-klinik kayak di Prodia gitu bisa gitu. Jadi secara umum kalau berkasnya itu bisa dicek di websitenya sih. Nanti kalau mau ntar boleh ditulis di kolom deskripsi. Nanti ya dikasih info di kolom deskripsi. Itu tadi berkasnya. Terus habis itu kalau apa tadi pertanyaan kedua? Kira-kira jurusannya banyak, maksudnya semua jurusan atau ada yang tertentu aja gitu nggak? Oke, ini menarik nih. Jadi Stipendium Hungaricum ini menurut aku salah satu beasiswa yang menarik. Kenapa? Karena dia membebaskan kamu mau pilih jurusan apapun tuh bisa gitu. Contohnya yang tahun ini awardee yang barengan aku berangkatnya, itu tuh bahkan ada yang ambil jurusan classical singing dan itu diterima. Jadi apapun jurusan kamu bisa sih gitu. Semoga tahun depan juga masih kayak gitu ya. Hopefully masih bisa sih sepertinya. Amin. Wah mantep nih. Nanti infonya lebih lengkap bisa dilihat di websitenya ya. Tapi kita bisa gali-gali lagi nih. Tadi kan ada syarat kesehatan ya, Nov ya. Nah itu apa harus di-translate ke bahasa Inggris atau gimana tuh kalau misal kita minta surat di puskesmas atau? Iya. Harus gitu. Jadi tergantung sih kalau misal kamu di rumah sakit yang bagus gitu kayak di rumah sakit yang gede-gede swasta gitu ya, itu mungkin bisa dia memprovide surat dalam bahasa Inggris. Tapi kalau misalkan kamu tesnya di puskesmas atau di rumah sakit umum harus ditranslate. Gitu ya. Bisa ke lembaga pentranslate gitu aja ya berarti? Boleh kok ke Sworn Translator aja. Nah, kalau misal sekarang kan di Hungaria nih. Di Hungaria tuh, mohon maaf nih saya juga kurang tahu ya. Di sana bahasanya pakai bahasa Hungaria sendiri ya? Ada sendiri? Oke, ini menarik nih. Jadi kalau misalkan bahasa komunikasi sehari-hari, orang sini itu pakai bahasa Hungaria, bener. Terus itu kalau untuk bahasa kuliah kita pakai English, tapi
kalau untuk penerima stipendium Hungaricum ini, kamu wajib kursus bahasa Hungary selama setahun, tapi setahunnya itu barengan sama kuliah. Jadi kuliah jalan pakai bahasa Inggris, kursus bahasa Hungary juga jalan gitu. Cuman dia menjadi syarat kayak misalkan kamu harus lulus si kursus bahasa Hungary ini biar beasiswa kamu nggak dipotong kayak gitu. Dan itu baru tahun ini. Cuman yang aku selama ini dapet sih basic banget ya, maksudnya ya kayak cuman apa sih sehari-hari, salam, terus warna, angka, yang kayak gitu-gitu, basic banget. Jadi lumayan lah sekalian belajar bahasa asing baru. Gitu. Menarik nih. Boleh nggak sapa dikit, perkenalan gitu? Aduh, aku nggak bahasa Hungary. Gimana ya? Ketahuan nih kalau misalkan pas kursus bahasa Hungary skip mulu. Apa ya? Ini tuh jam berapa sih? Oh, jam 9. Jam 9 berarti Jonapot, itu artinya selamat pagi, tapi jam 9 ke atas gitu. Jonapot, and Nova Pajok, and Indonesia Pajok, and Debrecen Ben Elek. Itu artinya Jonapot itu halo, and Nova Pajok namaku Nova, and Indonesia Pajok, kewarganegaraanku atau nationality-ku Indonesia, terus and Debrecen Ben Elek artinya aku tinggal di Debrecen sekarang. Waduh. Gitu guys. Jadi bahasa Hungary sulit banget dan grammarnya beda banget kayak sama bahasa-bahasa Eropa Barat, let's say ya. Bahasa Spanyol, Inggris, Prancis itu beda banget. Jadi pengalaman yang menarik banget lah gitu. Bener-bener kayak baru denger banget nih kosakata nggak familiar, luar biasa loh. Jadi bisa belajar satu bahasa baru ya. Nah, apa namanya? Kalau misal itu tadi kan masalah bahasa dan kuliahnya ya, Nov. Boleh tahu nggak kan biasanya tuh di pemberi beasiswa itu beda-beda. Ada yang mereka cuma provide beasiswanya aja, tapi kita harus daftar nih ke kampusnya sendiri. Nah kalau terus ada juga yang udah satu paket, kita daftar beasiswa, terus udah sekalian sama didaftarin juga ke kampus. Nah kalau di beasiswa, aduh apa tadi namanya susah banget. Itu gimana kalau di beasiswa kamu nih? Jadi kalau di stipendium Hungaricum sendiri itu paralel pendaftaran beasiswa sama pendaftaran kampusnya. Jadi step by stepnya tuh pertama kita bakalan seleksi berkas dulu nih. Nah seleksi berkasnya ini sama Dikti Indonesia selaku sending partner dari Indonesia gitu. Nanti kalau misal berkas kamu udah oke, berkas kamu bakalan di forward ke kampus yang kamu tuju gitu. Jadi ada pilihan 1 sama 2, ada 2 pilihan kayak SNMPTN lah ya. Jadi kayak gitu, terus habis itu udah di forward nih berkasnya, nanti kamu bakal di arrange untuk tes sama univ masing-masing. Nah tesnya tuh apa? Beda-beda ya masing-masing univ. Ada yang ada tes tulisnya, ada yang wawancara doang gitu. Nanti beda masing-masing univ. Kamu bisa cari tahu lebih lanjut ke univ tujuan kamu gitu ya. Setelah udah clear nih, udah selesai tes sama univ, pilihan 1 dan pilihan 2, nanti bakalan dapat acceptance dari si univnya gitu. Setelah acceptance univnya, baru decision beasiswanya, kayak gitu. Oh gitu, jadi alurnya. Nih, buat info buat teman-teman nih, kalau misal mau daftar nih. Terus, kalau misal di sana, kira-kira yang di cover apa aja, Nov? Apakah fully funded, terus dapat apa aja? Yang di cover apa aja? Kalau di sini full cover kecuali fully coverage kecuali tiket pesawat. Jadi tiket pesawat doang yang bayar sendiri. Gitu. Jadi dapat uang saku, tuition fee udah gratis, terus dapat uang akomodasi juga, sama dapat health insurance dan visa juga udah gratis. Jadi tinggal nabung buat tiket pesawat aja gitu. Kalau tiket pesawat aku nggak ngerti ya tahun depan bakal berapa karena COVID ini kan harganya beda gitu. Ya sekitar kemarin dapat antara 7 sampai 9 lah sekali berangkat gitu. Jadi kalau misalkan emang mau harus nabung sih buat tiket pesawatnya, atau kalau misalkan kamu punya sponsor kayak misal dari perusahaan kamu atau dari tempat kamu kerja atau dari orang tua gitu boleh gitu. Tapi in my case sih kemarin aku nabung sih buat tiket pesawatnya gitu. Oh ya, luar biasa. Wah, berarti tadi uang saku sama uang akomodasi itu beda sendiri ya? Udah beda. Enak tuh, aman. Jadi, berarti akomodasinya tuh gini. Kalau misalkan kamu stay di flat, itu nanti dikasih uang akomodasi. Tapi kalau kamu stay di dorm yang di provide sama kampus, itu nanti uang akomodasinya nggak dikasihin. Jadi kayak langsung dibayarin ke dorm kamu gitu. Jadi tapi tetap ada uang akomodasinya gitu. Asik.
enak nih berarti ya, tinggal apa ya, nggak perlu mikir kan biasanya harus budgeting nih kalau misal uang saku sama akomodasi jadi satu kan. Nah, kalau boleh cerita nggak Nov, kalau Nova sendiri nih pertimbangannya kenapa sih kok milih ke kuliah ke Hungaria? Oke, menarik nih. Kenapa milih kuliah ke Hungary? Iya ya, karena emang kalau misal di Indonesia kayaknya Hungary itu baru ya. Biasanya anak-anak Indonesia ramenya kalau nggak ke Australia nih, ke tempat kamu atau ke Inggris gitu ya. Jepang, kenapa gitu pilih ya. Hungary? Karena pertama jurusannya dulu gitu. Aku pengen dari dulu sih emang pengen ambil jurusan yang spesifik ke food safety and quality engineering gitu. Kalau misalkan di tempat lain kadang si food safety ini kayak cuman jadi penjurusan dari food science atau food technology gitu. Tapi di sini tuh dia ada jurusan spesifik food safety and quality engineering. Jadi menurut aku itu menarik banget, dan ini nggak semua negara ada sih yang spesifik kayak gini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena beasiswanya of course gitu. Kalau misalkan ada jurusannya tapi nggak ada yang memprovide beasiswa, kan duit dari mana ya gitu. Terus yang ketiga, aku pengen banget tinggal di negara yang emang kecil dan populasinya nggak banyak sih gitu. Hungary ini populasinya kayak cuma 10 jutaan gitu, dan di Debrecen kota aku ini cuma 200.000. Jadi bayangin sepinya gimana, dan itu aku suka banget sih karena menenangkan ya gitu. Jadi tergantung sih, kalau misalkan kalian dapatnya di Budapest, which is si ibu kotanya Hungary sendiri, mungkin agak rame gitu. Tapi secara overall sih kalau dibandingin sama Indonesia, apalagi Jakarta, jauh banget sih sepi gitu. Iya. Ini sering denger emang ini nih, biasanya kadang ada muncul juga di drama Korea gitu kan, biasanya travel. Apa tuh? Oke. Oh ya, ini menarik nih buat kalian yang suka Korea. Jadi University of Debrecen ini kayak punya kerjasama sama Korea gitu. Jadi medical school-nya yang paling favorit lah di universitas ini ya, medical school-nya itu tuh kayak kerjasama sama Korea. Jadi anak-anak Korea itu pada 1 tahun preparation di Korea, terus nanti mereka akan berangkat ke sini buat lanjut sekolahnya gitu. Jadi di sini banyak orang Korea, dan ada restoran Korea, tempat nongkrong anak-anak Korea. Jadi kalau kalian suka opa-opa Korea, boleh coba buat ke tempat aku, ke univ aku. Oh mantap nih ya, menarik banget nih. Oh boleh sharing dikit nggak, No? Mungkin kita keluar dari topik akademiknya. Boleh sharing nggak, kemarin kan berarti berangkat dari Indonesia pas COVID ya? Ada protokol tertentu gitu nggak sih? Kayak misal harus ada surat tertentu gitu? Oke. Persyaratan terbang dalam rangka COVID nih. Ini sebenarnya agak tricky sih, karena setiap negara kebijakannya tuh bisa berubah kapanpun. Di Hungary pun gitu, di Indonesia pun gitu. Kalau aku kemarin case-nya, sebenarnya nggak perlu surat apa-apa. Di Indonesia nggak PCR test pun sebenarnya nggak apa-apa, karena PCR test dari negara selain Hungary pada saat itu nggak diakui di Hungary gitu. Jadi sebenarnya nggak PCR test dari Indo pun nggak apa-apa. Cuman gara-gara ya for safety reason lah ya, biar tenang. Akhirnya aku PCR test sekali di Indonesia. Terus habis itu naik pesawat, kebetulan kemarin aku maskapainya Qatar. Nah ini maskapainya bisa beda-beda kebijakan juga ya. Kalau Qatar sendiri nggak mensyaratkan harus menunjukkan PCR test. Cuman protokol kesehatannya memang cukup ketat. Jadi kalau misalkan seat di pesawat 333 itu tengahnya pasti kosong gitu. Jadi physical distancing, terus kayak wajib masker, wajib face shield, itu kayak udah pasti gitu. Selebihnya ya udah gitu, kayak protokol kesehatan biasa. Terus setelah kamu nyampe ke Hungary, kamu bakal dikasih pilihan buat karantin atau mau PCR test 2 kali gitu. Jadi kalau karantin ya karantin, nanti kamu bakalan tinggal di flat atau di dorm kamu, terus dicekin sama polisi tiap hari apakah kamu benar-benar di situ gitu. Atau kalau kamu mau PCR test, berarti kamu harus nunggu sampai 2 kali PCR test negatif gitu. Jadi kalau misal case aku kemarin di-provide sama kampus sih, jadi kamu bisa PCR test 2 kali gratis dibayarin kampus gitu. Untuk safety cukup lumayan sih, cukup lumayan safe lah rasanya gitu. Iya. Dan nggak perlu apa ya namanya, berarti kan terprovide juga dari kampus juga perhatian gitu loh tentang kesehatan dari mahasiswa yang datang juga kan. Wah luar biasa nih, kita udah sharing-sharing banyak. Ada saran nggak Nov buat teman-teman yang mau ikutan juga nih, pengen kuliah ke Hungaria? Saran apa nih? Spesifiknya nih. Saran gimana ya? Mungkin tips kali ya, gimana biar lancar gitu. Biar lancar.
beasiswanya dan bisa berangkat ke sana. Dapat beasiswanya. Aku bukan panitia penyeleksi beasiswa, jadi aku nggak ngerti sebenarnya kriterianya apa. Cuman kalau boleh aku kasih saran, komponen paling penting dari beasiswa itu selain kan kalau misal IPK itu udah nggak bisa kamu ubah, pengalaman organisasi, pengalaman kerja yang udah berlalu itu nggak bisa kamu ubah gitu kan. Yang bisa kamu usahain ada dua, satu si English testnya, yang kedua motivation letter, itu penting banget. Pertama English test. Hungary ini memang tidak mensyaratkan tinggi. Misalkan di univ aku itu antara 6 sampai 6,5 itu udah bisa gitu. Jadi tapi kalau bisa usahakan bagusin lah ya IELTS-nya gitu. Lumayan juga bisa buat kepake yang lain. Misal kamu mau ngajar atau apa, itu bisa kepake banget gitu. Yang kedua, motivation letter. Nah, motivation letter ini banyak orang yang mereka tuh bahkan nggak ngerti apa yang mereka tulis di motivation letter-nya gitu. What I mean adalah mereka bikin motivation letter yang standar, yang kayak semua orang ya bisa bikin kayak gitu yang nggak genuine, tidak menggambarkan dirinya sendiri gitu. Jadi saran aku di motivation letter itu kamu harus benar-benar menggambarkan diri kamu sendiri, benar-benar ada human touch-nya di situ, ada perasaan di situ gitu, kayak benar-benar bikinnya dari hati, itu pasti beda sih gitu. Dan apa ya, konten motivation letternya mungkin kalau misalkan di internet banyak ya, mau lihat contoh motivation letter orang, terus kayak wah gimana kontribusimu untuk negara Indonesia, itu banyak banget. Cuman yang beda adalah human touch-nya, jadi personal touch kamu di situ tuh menurut aku sangat penting banget gitu. Dan aku udah apply banyak beasiswa ya selain si stipendium Hungarycum ini, tapi entah kenapa aku paling pede di sini karena di situ motivation letter aku bener-bener ya di situ tuh aku banget gitu. Jadi emang harus kayak gitu sih gitu. Jadi paling penting tuh menggambarkan diri kita ya. Memang benar-benar kenapa sih kita mau berangkat ke sana dan kenapa memang kita harus dapetin beasiswa itu gitu ya. Bener. Mantap nih, luar biasa. Terus nanti kalau misalnya untuk info-info lebih lanjut, informasinya nanti aku kasih linknya di bawah ya. Nanti Nova untuk kirim linknya. Terima kasih banget Nova, informasi luar biasa nih, bisa buat masukan buat teman-teman yang mau lanjut kuliah. Siapa tahu nyantol nih di Hungaria, lumayan. Amin. Bisa josolin. Oh ya, satu lagi, dan di sini ada PPI-nya. Jadi kalau misalkan nanti kalian nyampe sini, jangan khawatir, pasti bakal banyak yang bantu gitu. Jadi jangan takut lah gitu. Iya, benar banget, karena di luar Indonesia tuh banyak juga orang-orang Indonesia yang berkumpul dan saling membantu satu sama lain ya, Nova. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Nova, informasinya lancar semua, kuliahnya sampai selesai bisa mulus dan bisa berkah buat Nova ilmunya. Amin, thank you ya. Iya, sama-sama. Terima kasih Nova, terima kasih juga ya. Kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.